Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, puji dan terima kasih kami aturkan kehadapan-Mu ya Bapa, di mana Engkau masih memberi kami nafas kehidupan hari ini. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, di mana hari ini kami masih boleh ibadah. Berkatilah ya Bapa ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir, dan biarlah kami boleh menikmati ibadah ini. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali angkat lagu pujian kita dengan semangat. Kita bangkit berdiri, adik-adik bangkit berdiri ya, jangan malas-malas. Kita angkat lagu kita yang kedua, Allahku besar. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, menfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian kita yang ke-9 dan maksudnya. Kembali kita bernyanyi, kita angkat lagu pujian kita. Kita bangkit berdiri, adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyikan bangkit serukan nama Yesus. Bulan berapa sekarang? Ya, bulan Agustus ya.
Di mana tertulis ayat bulanan kita? Pasti tahu ya, Dek ya. Ayat bulanan kita tertulis Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Kita baca secara bersama-sama. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjukkan orang dengan jari dan memfitnah, Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Kita kembali angkat lagu pujian kita. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita angkat satu lagu, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kita dengarkan khotbah pada hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Dina. Masih ingat Kak Dina kan? Nah, duduk rapi, sediakan Alkitabnya dan buku catatannya. Kita dengarkan khotbah ya adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami yang sudah memberikan kami kesehatan dan juga nafas kehidupan Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh mengikuti ibadah online dengan baik ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hamba-Mu Roh Kudus supaya firman-Mu Tuhan boleh hamba sampaikan dengan baik dan adik-adik sekolah minggu bisa melakukannya di dalam kehidupan mereka masing-masing. Begitu juga buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumahnya. Berkati mereka, berikan mereka hati yang sungguh-sungguh untuk mau mendengarkan firman-Mu. Terimalah dan kabulkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik sekolah minggu tetap dalam keadaan sehat ya. Udah lama nih kita tidak pernah jumpa, apalagi kita tidak pernah melakukan ibadah di gereja ya. Tentunya adik-adik sekolah minggu kangen dengan teman-teman sekolah minggunya, dengan kakak guru sekolah minggunya dan juga yang lain-lainnya. Nah, hari ini kita kembali disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai dengan 10. Mari kita persiapkan Alkitabnya dan kita buka serta kita baca secara bersama-sama. Ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat yang ke-10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Nah,
Adik-adik sekolah minggu masih ingat nggak dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Rani minggu lalu? Tentunya masih ingat ya, yaitu tentang apa? Ya, benar sekali, tentang terang dunia. Siapakah terang dunia itu? Adik-adik sekolah minggu tahu? Iya, betul sekali. Terang dunia adalah Tuhan Yesus Kristus. Jika adik-adik sekolah minggu mau menjadi anak-anak terang, maka haruslah berperilaku yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan kita tentang dosa, 4 huruf ya, D-O-S-A, dosa. Nah, apabila kita sudah berbuat dosa, kita dituntut untuk bisa menyucikan hati dan juga diri kita dari dosa yang kita lakukan. Nah, ada di sekolah minggu, tahu tidak apa itu arti dosa? Ya, betul sekali, tepuk tangan. Dosa adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang dilarang oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi nih, adik-adik sekolah minggu pernah berbuat dosa? Ya, silakan acungkan tangannya. Ya, betul sekali. Adik-adik sekolah minggu semuanya tentunya pernah berbuat dosa. Bukan hanya adik-adik sekolah minggu saja ya, tetapi juga kakak, orang tua kita, guru sekolah minggu yang lain, dan semuanya. Nah, apa itu dosa? Macam-macam dosa ada adik-adik sekolah minggu tahu? Iya, macam-macam dosa ada banyak. Ada mencuri, ya betul. Rafael, apalagi contoh dosa? Membunuh kak, ya betul sekali. Ada membunuh. Ya Titin, apalagi contoh macam dosa? Ada berbohong kak, ya betul sekali. Ya kamu cinta, apalagi contoh macam dosa? Ada berzina kak, iya betul sekali. Banyak macam-macam contoh dosa ya. Nah, sekarang kakak mau tanya jujur ini kepada di sekolah minggu, apa sih dosa yang pernah kamu lakukan? Tok. Permisi, ada Titin? Ya ada, silakan masuk kak. Nah, Titin, kakak mau tanya nih, kamu pernah berbuat dosa tidak? Ya, aku pernah berbuat dosa kak. Dosa apa yang kamu lakukan? Aku pernah berbuat dosa, yaitu melawan kepada orang tuaku kak. Loh, kenapa kamu melawan orang tua kamu Titin? Ya abis aku tidak suka kak dengan cara orang tuaku yang selalu menyuruh-nyuruh aku setiap hari. Titin, perbuatan yang kamu lakukan itu tidak baik ya. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi kepada adik kakak yang bernama Cinta. Tok. Permisi, shalom. Ada adik Cinta ternyata. Ya, silakan masuk kak. Ya, adik Cinta, kamu pernah berbuat dosa? Pernah kak. Dosa apa yang kamu lakukan? Aku pernah berbohong kak ketika aku di sekolah. Ketika jam istirahat, aku kan belanja nih kak. Aku belanja pop ice, harganya 3.000. Terus aku belanja nasi goreng, harganya 1.000. Terus aku belanja ricis nabati 2 biji, harganya 500. Nah, terus aku bilang itu kepada penjual kantinnya, harganya cuma 3.000 aku belanjanya kak. Padahal sebenarnya adalah 4.000. Nah, Cinta, perbuatan yang kamu lakukan itu adalah salah, Dek. Kamu harus mengakui perbuatan dosa yang kamu lakukan tadi. Kepada siapa? Kepada penjual kantin di sekolah kamu dan juga minta pengampunan kepada Tuhan. Nah, ada di sekolah minggu, itulah salah satu contoh dosa yang pernah dilakukan oleh teman-teman kamu. Mungkin kamu juga pernah melakukannya, juga kakak. Ya, contohnya kakak pernah berbuat dosa. Kakak pernah melawan kepada orang tua kakak, tapi kakak sudah berjanji untuk tidak akan melawan kepada orang tua kakak lagi. Karena orang tua kita itu patut harus kita hormati dan tidak boleh kita berkasar kepada orang tua kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, bagaimana sih cara kamu
jika kamu sudah berbuat dosa, lalu kamu mau ngapain? Nah, tentunya ketika kita sudah berbuat dosa, ada perasaan timbul di hati kita. Duh, aku tadi sudah bersalah, aku tadi sudah melakukan dosa, bagaimana ini ya? Tanya suara di dalam hati. Nah, adik-adik sekolah minggu, jika kita sudah berbuat dosa, maka mintalah pengampunan kepada Tuhan melalui doa. Juga kita harus berkata jujur kepada orang yang sudah kita berbuat dosa tadi. Contohnya, dosa yang pernah kamu lakukan di rumah, di sekolah, di gereja, ataupun dimanapun kamu berada. Supaya apa? Supaya kita kembali disucikan oleh darahnya Tuhan Yesus Kristus. Ingat adik-adik sekolah minggu, seperti lagu kita, yaitu Mata Tuhan Melihat. Masih ingat lagunya? Tentunya masih ingat ya. Kita nyanyikan sama-sama. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, apabila adik-adik sekolah minggu melakukan perbuatan yang baik maupun yang jahat, Tuhan pasti akan melihat. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu di rumah, jangan sekali-sekali kamu berbuat dosa. Apabila kamu berbuat dosa, akuilah itu di hadapan Tuhan, akuilah itu kepada orang tua kamu. Kalau kamu berbuat dosa di rumah, akuilah itu dosa yang kamu lakukan di sekolah, apabila kamu berbuat dosa di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat kamu. Adik-adik sekolah minggu, paham sampai di sini firman Tuhan yang kakak jelaskan tadi? Semoga adik-adik sekolah minggu bisa mengerti dan bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari ya. Nah, ada tugas nih di rumahnya masing-masing. Yang pertama, adik-adik sekolah minggu, catat dosa-dosa apa yang pernah kamu lakukan di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Kemudian, kamu tulis di kertas. Setelah kamu tulis di kertas, bisa nanti kamu kirimkan melalui WA grup ke sektornya masing-masing atau ke WA guru sekolah minggu yang ada di kontak kamu ya. Nah, jangan lupa ya dari sekolah minggu untuk tugasnya supaya dikirim secepatnya. Oke, demikianlah firman Tuhan kita pagi ini. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami juga tadi sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, mengajarkan kami untuk mengakui semua dosa-dosa yang kami lakukan. Ajarilah kami Tuhan untuk bisa hidup di dalam terang-Mu Tuhan. Jangan Kau biarkan kami berada di dalam kegelapan Tuhan. Jauhkanlah iblis dari hati kami masing-masing Tuhan, sehingga dosa yang kami hadapi bisa kami lawan ya Tuhan, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengarkan hari ini bukan saja menjadi pendengar, tapi bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima dan kabulkanlah doa kami ini Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, kamu sudah mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Kak Dina tadi. Semoga khotbah hari ini bisa kamu renungkan